sangat nikmat. Bulan lalu kita sudah melaksanakan sebuah kegiatan yang boleh kita katakan kegiatan besar, kegiatan gembira begini ya, merayakan melaksanakan halal bihalal bersama di aula yang gue masukkan YouTube Muhammadiyah. Dan saya rasa bahwa kita semua ya, mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan ini juga hadir pada bulan lalu di aula Muhammadiyah, sehingga kita tidak perlu menceritakan lagi seperti apa peristiwa di tanggal 27 April kemarin. Tetapi oleh karena kegiatan kita ini dikelola oleh sebuah kepanitiaan, maka kesempatan sore hari ini saya persilakan Bapak Ketua Panitia Halal Bihalal untuk melaporkan sedikit kegiatan kemarin. Kita sudah melaksanakan rapat intern dengan pengurus IKW pada akhir bulan lalu, tanggal 31. Dan untuk itu saya persilakan Pak Almos untuk menyampaikan sedikit kegiatan kemarin, untuk sekaligus nanti akan dibubarkan oleh Ketua IKW. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang kami hormati Bapak Ketua IKW dan seluruh jajaran pengurus, Bapak Ibu wartawan dan semua yang hadir yang saya hormati. Terima kasih. Yang pertama-tama izinkan kami untuk menyampaikan laporan singkat terkait dengan kegiatan halal bihalal bulan lalu. Kalau hari ini kita tidak terlalu pas untuk kita sebagai rapat evaluasi, karena sudah 1 bulan berlalu dan pasti sudah ada yang lupa juga. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua bahwa setelah halal bihalal tanggal 27 April, tanggal 1 Mei-nya kami panitia bersama dengan pengurus IKW langsung melakukan rapat evaluasi di rumah Bapak Ketua terkait dengan kegiatan halal bihalal. Ada berbagai macam hal yang sudah kami evaluasi bersama. Karena itu izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan secara singkat beberapa hal. Yang pertama bahwa kegiatan halal bihalal yang telah kita sepakati bersama seharusnya dilaksanakan pada tanggal 26 April bergeser ke tanggal 27 April karena kesulitan tempat. Rencana awal kita lakukan di tanggal 12 April dan itu kami sudah bersurat resmi ke Kampung Budaya oleh Pemerintahan Lokasi. Lalu setelah itu karena disepakati tidak jadi dilaksanakan tanggal 12 dan disepakati di arisan bulan lalu di Kova bahwa kegiatan halal bihalal itu kita lakukan di tanggal 26 April. Dan setelah itu setelah arisan itu liburan panjang sehingga surat kami sampaikan kembali surat ke Taman Budaya, ternyata ada miskomunikasi. Memang sebelumnya kami sudah komunikasi bisa, tetapi mungkin karena ada miskomunikasi tidak tercatat oleh registrasi Taman Budaya sehingga beberapa hari sebelum kegiatan itu ternyata ada tempat itu tidak bisa kita pakai pada hari itu. Karena itu dengan berbagai macam upaya akhirnya kita pindahkan lokasi arisan
Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun dengan anggaran yang sangat terbatas, sebelumnya di diskusi-diskusi awal itu sudah disampaikan oleh bendahara bahwa akan disampaikan kepada panitia untuk mengelola dana kurang lebih 15 juta untuk kegiatan halal bihalal. Tetapi 2 hari 3 hari sebelum pelaksanaan event itu ternyata bukan uang 15 juta, hanya 10 juta. Hanya 10 juta yang dikelola untuk seluruh kebutuhan, termasuk untuk makan dan minum. Sehingga memang pada saat itu ibu-ibu konsumsi, sesi konsumsi sedikit agak panik. Tapi kita bersyukur karena pada saat yang sama kita tidak buat kegiatan di Taman Budaya yang notabene selain kita sewa tempat, kita juga harus sudah sewa kursi dan tenda, sewa sound system. Tetapi karena kita pindahkan ke aula Muhammadiyah dengan biaya sewa tempat dengan jumlah yang sama, yaitu 1 juta. Tetapi itu sudah include di dalamnya sound system dan lain sebagainya. Jika kita hemat banyak hal sebenarnya dengan kita lakukan kegiatan di Muhammadiyah itu. Kita tidak lagi sewa kursi dan tenda, kita tidak sewa sound system. Semuanya sudah include di dalam dengan biaya sewa aula itu hanya 1 juta. Itu puji Tuhan. Dan melalui kesempatan ini saya juga menyampaikan walaupun dengan uang yang sangat terbatas, sangat 10 juta, tetapi banyak orang punya hati baik. Mereka tidak mau disebutkan nama satu persatu di tempat ini, tetapi banyak sumbangan yang mengalir dari hati orang-orang baik, dari Bapak Ibu sekalian, sehingga seluruh rangkaian kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Termasuk misalnya secara juga saya sampaikan bahwa ada kambing 2 ekor itu juga sumbangan. Sumbangan dari keluarga pegawai yang ada di tempat. Karena itu melalui kesempatan yang sangat istimewa ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang dengan caranya masing-masing mendukung mensukseskan kegiatan ini. Panitia hanya melaksanakan saja, tetapi seluruh rangkaian ini bisa berjalan dengan baik, sukses itu karena dukungan dan kerjasama Bapak Ibu sekalian. Karena itu melalui kesempatan yang istimewa ini sekali lagi saya atas nama teman-teman panitia menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, terutama pengurus. Satu hal lagi yang juga saya ingin sampaikan bahwa kehadiran kita pada awal ya memang sedikit agak diragukan karena di acara-acara awal itu belum banyak orang yang hadir di aula Muhammadiyah. Tetapi perjalanan ternyata cukup banyak yang hadir. Memang juga ada keluarga IKW memang ada yang tidak sempat hadir, tapi mungkin karena itu hal tertentu yang tidak bisa ditinggalkan. Karena itu kita cukup banyak. Walaupun kita memang mengundang juga seluruh adik-adik mahasiswa, seluruhnya kita sampaikan. Tetapi sampai dengan hari H, pada saat pelaksanaan kegiatan itu tidak banyak mahasiswa kita yang hadir. Sore yang sebelum jam 2 itu kami janji untuk berkumpul bertemu di aula Muhammadiyah untuk pengaturan lokasi. Itu yang datang di lokasi hanya 2 orang. Janji jam 2 orang yang datang. Itu pun di dekat jam 4. Jadi kita menghendaki dengan segala macam keterbatasan, tapi kita berusaha untuk merangkul anak-anak kita, adik-adik kita, mahasiswa IKW yang ada di rumah. Karena itu juga bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai kakak-kakak yang ada di rumah. Tetapi kondisi seperti itu tidak banyak yang hadir. Itu terkait dengan kehadiran kita. Lalu satu lagi adalah saya juga menyampaikan permohonan maaf karena ada banyak hal yang kurang-kurang selama persiapan sampai dengan pelaksanaannya. Misalnya sampai dengan mendekati hari H itu undangan juga belum sebar-sebar juga. Itu seperti Bapak Mama juga bertanya-tanya ya
tidak menginformasikan di grup, tidak segera menyampaikan undangan, apalagi harus antar ke rumah dan lain sebagainya. Itu kami juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan ini, karena memang pada saat yang sama Bapak Ketua juga baru tiba di hari itu. Bapak Ketua baru tiba di hari H, hari pelaksanaan kegiatan itu, sehingga ketika tidak sempat lagi untuk menandatangani surat dan lain sebagainya, tetapi dengan izin di hari H, sebelum hari H, 1 hari sebelum itu, dengan izin Pak Ketua, kita akhirnya mengedarkan undangan. Karena itu saya sekali lagi atas nama teman-teman panitia menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik sore hari ini. Kurang dan lebihnya saya menyampaikan permohonan maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Alfons. Kita tepuk tangan sekali lagi kan. Tapi otaknya lagi selain tempat. Gimana ya? Saya berpikir akan saya bulan kan? Bisa juga. Koperasi. Iya. Selamat sore untuk kita semua. Sore Pak, ada apa lah? Mau minta apa? Sore. Sekali lagi selamat sore untuk kita semua. Jadi hari ini tanggal 25 bulan 5 2025, angka yang paling baik di tahun 2025. Iya, oke. Mudah-mudahan dengan angka yang baik ini kita juga diberkahi dengan kebaikan-kebaikan ke depan. Amin. Berikutnya, Ibu. tadi panitia sudah melaporkan yang sukses adalah kita semua. Kalau yang salah, ketua IKW yang salah. Jadi itu namanya. Kalau sukses adalah sukses Widihama, kalau salah adalah salah pribadi. Salah ketua Widihama. Jadi apa evaluasi kemarin, kita evaluasi langsung ditunjuk langsung saya jadi ketua berikutnya, periode berikutnya. Jadi kita ngomongin ketua sampai periode berikutnya saja. Jadi sampai periode berikutnya saja. Tidak sampai periode berikutnya lagi. Tidak, nanti kita mundur. Saya ngomongin karena kemarin sudah ditunjuk lagi sebagai ketua di waktu kita pembubaran panitia. Jadi kemarin itu karena waktu itu tanggal 1-nya hari libur, kemudian saya menelpon Pak Ketua Panitia karena waktu itu ada sisa-sisa sumbangan tuh di rumah masih ada. Kalau saya tidak bubarkan, saya mau lelang itu sumbangan semua itu, tetapi teman-teman bilang jangan. Jadi kita ngomong ini karena kita langsung bubarkan memang waktu pas tanggal libur, hari kita punya yang buru-buru ini. Jadi saya senang dengan kamu Widihama itu karena begitu. Cuma saya tidak senangnya ketika kita undang orang untuk berbicara, hargailah orang yang berbicara. Ini kita di depan itu ketika sampai merah, karena apa? Di belakang ini ngomel terus orang sementara ngomong. Kita ini malu kalau kita undang orang, kalau kita ngomel. Tapi itulah tabiat Widihama muncul di situ. Kita sesama terus terang tabiat Widihama itu muncul di situ. Tidak peduli siapa yang di depan, yang penting mereka ngomong. Jadi ini evaluasi kita ke depan. Kalau kita undang orang, karena kita sudah terbiasa di arisan begini sudah terbiasa.
ketika ada orang omong, kita juga omong. Makanya nanti ketika kita undang orang lain omong, kita juga omong. Kebiasaan-kebiasaan jelek itu loh, mudah-mudahan bisa dirubah. Karena mendengar pendapat orang itu lebih penting daripada kita ngomel-ngomel itu. Kalau kita ibaratkan cerdas cermat, berarti kita dapat 0 semua. Karena dia pertanyaan belum habis, kita sudah ini ngomel. Syukur jawaban benar, jawaban salah tetap 0 kan? Kalau berarti kita ini kalau kita mau pakai begitu, buat kita ini banyak yang 0. Kalau jawaban kita tidak benar tuh. Pertanyaan belum selesai, orang belum selesai omong, kita sudah omong duluan. Jadi yang berikut saya mau sampaikan begini. Kita yuran 10.000 untuk hari raya keagamaan. Yuran 10.000. Dalam 2 tahun terakhir ini, yuran 10.000 itu terpotong 40.000 per orang. Jadi umpama ini tahun kita anggota arisan 75 orang, harusnya yurannya itu kan sampai 1 tahun berarti 9 juta. Tetapi karena terpotong 40.000 per orang, terpotongnya kamu belum ngerti dong? Iya. Jadi nanti saya jelaskan. Ribut lagi sebenarnya. Terpotong 40.000 berarti kurang lebih 3 juta. Berarti sisanya 6 juta yuran. Belum lagi terpotong 150.000. 1 tahun berarti 1.800.000. Berarti kita punya yuran masuk itu cuma dari 9 juta dipotong 4,8 juta, berarti cuma sisanya 4 juta. Jadi terpotongnya begini. Arisan kita bulatkan 1 juta karena kegiatan uang kecil. 1 juta itu yang seharusnya kita dapat 960. 960 yang seharusnya kita dapat, kita bulatkan jadi 1 juta. Karena ketiadaan uang kecil. Tapi tidak pernah ditanya, kenapa kita terima 1 juta? Padahal arisan cuma 80.000, tidak pernah ditanya. Tapi ketika kita minta tambahan 35.000 untuk hari raya, tidak ada yang mau bayar. Padahal kita sudah bayar 40.000. Karena kita ketiadaan uang kecil, maka kita bulatkan 1 juta. Berarti kan kita nombok 40.000 dari kas, toh. Jadi 40.000 itu kalau dikali dengan 75 orang sekarang, tahun ini, berarti itu kurang lebih 3 juta. Kemudian uang ininya 150 per bulan. Saya tidak tahu uang apa, tapi dulu tidak pokok disebutkan ada uang 150 lah untuk tuan rumah begitu. Tapi bukan uang minum. Tidak ada cetak kursi juga. Pokoknya ada uang 150 untuk tuan rumah. Dari 150.000 per bulan, makanya 1 tahun itu 1.800.000. 1.800.000 berarti kan kalau kita sekarang 9 juta berarti sudah terpotong 4.800.000. Berarti cuma sisa 4.200.000. Jadi yuran kita kan terlalu kecil, 4.200.000. Jadi hal-hal begini kita perlu ingatkan supaya
kita saling memahami lah. Jangan sampai nanti dibilang kita bayar iuran 10.000 tiap bulan, uangnya cuma segitu. Padahal kita kembalikan lagi cuma itu. Dan mungkin soal arisan sudah tidak perlu dibicarakan lagi karena soal hari raya juga kita tidak perlu berpolemik lagi karena kegiatannya sudah selesai. Nanti evaluasi kita sudah lakukan kurang lebihnya nanti kegiatan hari raya keagamaan berikut kalau kita mau lakukan, tetapi kalau kita tidak lakukan lagi juga tidak ada masalah. Itu semua sangat tergantung dari kita, karena dari kita untuk kita, bukan dari kita untuk saya. Jadi sekali lagi saya tekankan, hargailah orang. Karena kita mengundang orang itu dia lebih terhormat dari kita. Apapun jabatan dia, tetapi kalau kita mengundang dia berarti dia lebih tua dari kita. Itu prinsip. Terakhir, terima kasih kepada ketua panitia yang telah dengan caranya telah mensukseskan acara Halal Bihalal 2025. Paling akhir, terima kasih untuk Pak Arifin dan Ibu. Sampai jumpa bulan depan di Naik Kolak. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak Amalopi selaku Ketua IKW. Informasi arisan nanti siapa? Nengola. Nanti baru Henry. Oh ya. Bulan depan di rumahnya Pak Henry. Kalau bukan ya? Di Jalu ya? Tapi agak dekat ke Jalu. Iya, selanjutnya saya persilakan ketua. Nanti aku kan? Jadi bisa Ngomong berkaitan dengan apa? berkaitan dengan kegiatan kita, proyek Silakan. berkaitan dengan kegiatan kita. Masa mau punya harta benda? Iya, setiap bulan kalau Pak tidak ngomong kan tidak pas juga. Saya sampai sempat mengulang sedikit, jangan marah karena saya tidak dengar. Ini saya tidak tahu ya, saya mungkin karena sudah lama pensiun, jadi ada gaya baru yang saya tidak pernah tahu. Yang suatu panitia lalu mengevaluasi diri sendiri. Ini tidak untuk di ini, gua menyampaikan keluar. Evaluasi panitia mengevaluasi diri sendiri. Terus kita yang lain ini apa? Panitia itu siapa punya? Panitia itu bukan anggota panitia punya, kita semua punya. Lalu kenapa evaluasi sendiri? Tapi sudahlah.
kita patut bangga, kita patut berterima kasih kepada ketua yang sudah bersusah payah dan sudah terlaksana dengan baik, walaupun memang kita banyak punya kekurangan, ya tidak apa-apa lah. Tapi hal-hal yang seperti ini perlu kita lewat itu, masa evaluasi di PPHK, lalu evaluasi PPHK lalu pilih ketua. Waduh, tidak ada prosedur sedikit lah, yang enak lah. Ini mah di sekolah ini di sekolah gawangkan terhati bahkan. Tidak mumpung menipilih tetap kan tetap dipilih dari kedua, tidak bisa tidak untuk sementara gitu. Tapi jangan panitia kayak bubar makike lalu evaluasi makike lalu bubar makike lalu pilih makike. Saya setuju untuk pilih Lopto kan kita semua pasti setuju, tidak ada orang yang tidak setuju. Yang setuju pun tidak setuju punya ketua. Maka ada prosedur yang kita perlu lewati lah. Kok memang baca di ada muat itu sudah ada evaluasi deh saya. Ini maksudnya panitia mengevaluasi diri atau? Tapi minta maaf kalau gua salah, saya minta maaf. Tapi kalau evaluasi ini kalau nohong kami terang ini evaluasi kita semua datang evaluasi di mana ada kekurangan, di mana ada kelebihan, ya begitu. Evaluasi bukan hanya melihat mengevaluasi kekurangan saja, kelebihan juga perlu kita evaluasi untuk bakat kita pertahankan, gitu toh. Dari panitia tadi gue pengen yang misterius. Tapi sudah lah, itu gaya yang dipakai ya. Mudah-mudahan gaya yang gue pikir sudah kedaluarsa, tidak bisa dipakai lagi. Sehingga anggota yang lain juga merasa terlibat bahwa itu panitia di hanya anggota atau pihak, tetapi dan ini tidak semua punya. Nah, ini pikir mendukung begini evaluasi lagi kita. Sudah, ini barang saya lihat gua hanya menyampaikan rasa kok saya. Ini mudah-mudahan tidak ada orang yang merasa seperti saya. Bahwa kalau berpihak dari berbanding tubuh keluar apalah tidak dan begitu. Nah, memang gua kiri pada tua sehingga gua suka banyak hal-hal yang perlu saya omong. Kami kita patut berterima kasih banyak kepada panitia, khususnya Pak Ketua Panitia. Sudah begitu dengan biaya begitu minim, tetapi semua bisa terlaksana dengan baik. Itu semua yang kita semua harus apresiasi itu. Soal kekurangan itu hal biasa. Oke, terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Murid. Ya, jadi saya perlu informasikan bahwa mungkin langkah yang kemarin kita ambil itu keliru ya. Tetapi yang mengevaluasi itu bukan panitia mengevaluasi diri sendiri, tapi pengurus bersama panitia. Dan satu pertimbangan seperti yang Malopi sampaikan tadi, bahwa masih ada sisa-sisa ayam 1 ekor, ikan 2 potong, begitu. Kalau dibiarkan bagaimana? Maka ditempuh kebijakan 2-3 hari setelah pelaksanaan halal bihalal, kita langsung mengevaluasi ya dengan pengurus inti. Dan kalau memang masih ada unek-unek atau masih ada hal-hal yang perlu disampaikan, saya persilakan. Tidak ada lagi. Oh, ada. Tidak, ini yang senior dulu. Baik, terima kasih Pak Karat. Barangkali yang diprotes oleh Pak Elias tadi. Kadang-kadang lebih pasnya kegiatan yang dilaksanakan tanggal tidak ya di Amalot di Burundi. Itu barangkali lebih pasnya pembubaran panitia. Sebab kalau menurut saya kalau namanya evaluasi berarti harus
berkat seperti ini. Jadi barangkali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Alfred tadi, barangkali itu menjadi bentuk evaluasi juga. Kemudian yang kedua menyangkut apa yang disampaikan oleh Amalopi tadi, menyangkut potongan-potongan itu. Itu saya kira menjadi apa ya, menjadi ruwet bagi bendahara. Sebab kalau yang namanya arisan itu jumlah yang diterima itu sesuai dengan jumlah yang disetor. Jadi kalau 960 ya 960. Yang bersangkutan yang menerima arisan dia mempunyai kewajiban untuk mengembalikan 40.000 ke bendahara, sehingga barangkali tidak menjadi kotor kafir pembukuan dari bendahara. Kemudian juga ada 150 ya Amalopi, barangkali apa konsumsi atau apa, saya kira itu diadakan saja lah, karena yang namanya kita kita ada pendapat pribadi itu nanti kalau ngomong nggak sebentar. Orang ngomong ini kan kita mendapat kunjungan rumah ini mungkin bisa setahun sekali. Nah, jadi menyediakan konsumsi atau makan minum seperti ini barangkali itu sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi tanggung jawab daripada tuan rumah yang kita kunjungi. Kemudian menyangkut sumbangan spontan untuk panitia perayaan. Kalau saya tidak salah, saya pernah menyinggung, tidak salah di rumah Ibu Daprosa tidak salah waktu kita arisan. Jadi sumbangan spontanitas seperti ini sebetulnya tidak salah. Justru kita berharap karena mereka yang memberikan sumbangan itu barangkali dia merasa berlebih menjadi menyumbang, itu juga dia merasa bahwa Utiama ini adalah milik dia. Jadi di momen-momen seperti ini dari kelebihan dia atau merasa memiliki itu, maka dia berkontribusi. Barangkali ini saja bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya baik, terima kasih. Selamat sore semua. Sebelumnya saya minta maaf karena beberapa kali atau sering saya tidak ikut arisan. Jadi mungkin itu yang saya merasa arisan, tapi saya sering tidak ikut dan juga sering dimarahi. Dan menanggapi apa yang disampaikan Pak Kakak Olawurin tadi, saya pikir itu hal yang baik. Jadi saya pikir mungkin itu sifatnya evaluasi panitia atau sifatnya pembubaran panitia, itu mungkin saya tidak tahu. Tapi dari Pak Kakak Olawurin Mari tadi, itu evaluasi panitia. Jadi saya pikir itu hal yang baik juga. Mungkin kita harus kedepannya kita harus ikuti prosedur. Kalau sebuah organisasi itu kan kita tahu ada aturan-aturan dan prosedur. Jadi saya sangat apresiasi apa yang disampaikan oleh Kakak Olawurin tadi. Terus yang kedua, saya lihat sore ini kita sangat tertib. Saya lihat selama ini selama kita lakukan arisan itu selalu sepertinya ribut atau huru-haras. Saat Pak Ketua omong atau ada yang lain-lain omong. Jadi saya pikir kita juga harus perhatikan ini, karena selama kita arisan atau berorganisasi ini kan kita harus mengikuti aturan seperti yang saya bilang tadi. Jadi kita harus tertib supaya apa yang disampaikan itu kita harus dengar dari awal dan sampai akhir. Terus yang ketiga, terkait dengan kepanitiaan kemarin halal bihalal itu juga sedikit dari saya menginformasikan kepada panitia. Sepertinya kita tarik ulur. Tarik ulur maksudnya kesepakatan kita itu
sepertinya tidak kita masih ada yang bertanya, masih ada yang komen, masih ada yang komplain. Ini saya tidak mungkin ada koreksinya, tetapi mungkin juga tidak. Kalau memang menganggap koreksi ya iya silakan. Kalau tidak juga tidak. Untuk kegiatan kita mungkin ini masukan dulu. Mungkin kalau kegiatan kita ke depan, kalau ada kegiatan seperti ini dibentuk panitia, nah berarti kepanitiaan itu kita masukkan seksi usaha dana. Mungkin itu kita masukkan seksi usaha dana, sehingga kita minta bantuan, kita minta sumbangan. Sumbangan itu berarti di saat mulai kita rapat panitia. Mulai kita rapat panitia itu kita sudah rencana bahwa dari bendahara itu berapa? Contoh 10 juta. Berarti seksi usaha dana itu melaksanakan tugasnya untuk mungkin bisa dapat 1-2 juta untuk tambahan. Jadi kesimpulannya itu bahwa kedepannya kalau ada acara kita buat dengan seksi usaha dana, karena bukti kemarin di H-3 baru muat bagi ina anak kakak Arif kalau ya rezeki bisa sumbang untuk melancarkan kegiatan ini. Sehingga ya kedepannya mungkin itu ya ina amat kakak Arif hangkai seksi usaha dana itu bagus penting sekali di suatu kepanitiaan. Jangankan H-3 baru muat minta sumbangan. Ya terima kasih. Saya kembalikan. Iya, terima kasih Ibu Kris. Ya, jadi perlu saya informasikan juga bahwa dalam kepanitiaan kemarin itu sesungguhnya juga ada seksi usaha dana. Hanya informasi terkait dengan biaya, total biaya itu kan agak sedikit miss, sehingga seksi usaha dana tidak melaksanakan tugasnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu. Tapi kita bersyukur bahwa dengan dana sedikit, tadi panitia sudah ngomong bahwa kita bisa menyelenggarakan dengan dana yang minim tetapi bisa terlaksana dengan baik. Tapi koreksi itu saya kira penting juga. Mari Aris. Saya ngomong Aris. Saya tidak ngomong panitia. Selamat sore untuk kita. Sebelumnya mohon maaf untuk panitia yang sudah bekerja sangat maksimal dan juga pengurus IKW. Ngaku kok kemarin kini untuk bawa. Kalau tidak salah H-1 atau 2 memang pengumuman baru karena anggaran hanya manajer. Kalau bisa nih yang betonnya atau telur kedua nanya kalau bisa pemohonnya semuanya kan kita mau tidak undang orang kita dibatasi mainan. Kasih karena kemarin mohon maaf hormat untuk panitia. Saya kembali. Iya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya mungkin saya yang paling terakhir. Saya mendengar semua dari awal sampai akhir. Masalah evaluasi, masalah kegiatan hari raya kita. Jadi saya ini ambil kesimpulan bahwa lain kali atau nanti kita mau adakan perayaan itu kita harus siap. Karena apa? Pada saat hari-hari seperti itu, kami ini kan Muslim kan hanya berapa orang?
kami juga agak merasa tidak enakan. Tidak enakan karena pas kenapa hari raya kita kok selalu tidak ada dana, maksud saya begitu. Padahal kita ini melaksanakan sesuatu kegiatan, ya saya tidak tahu ya, kita ini saya kira sama tujuan kita, bahwa kita itu harus mengikhlaskan, kita tidak bisa paksa diri. Kalau kita pakai dana dengan tidak keikhlasan, maka kegiatan kita itu juga tidak ada gunanya. Oleh karena itu, kalau nanti ke depan hari raya yang Islam punya maupun yang Katolik punya, itu tolong dipertimbangkan. Jangan pada saat ini kita mulai huru hara dengan cari dana, yang ada yang sumbang, ada yang tidak sumbang. Kita kalau kasih naik list di grup, orang itu pasti banyak yang tidak suka. Kenapa? Karena sumbangan tulis itu kan pasti ditulis jumlahnya. Lalu kita semua jumlahnya sebegitu banyak, kurang lebih 80, lalu hanya 1-2 yang berikan sumbangan, itu kan juga kan tidak enak untuk kita. Walaupun dia punya tujuan untuk mensukseskan acara tersebut. Jadi tolong mohon diperhatikan ke depan karena kita keluarga Litihama ini cukup besar. Saya mendengar pujian sendiri dari Pak Haji Yahidin Umar ya, karena memang saya berjuang supaya kita acara bisa terlaksana. Yang mengisi kegiatan itu adalah anak-anak saya, yang kalau mereka keluar itu dengan mendapatkan uang banyak. Tapi karena dengan adanya saya di dalam, saya minta setiap anak-anak untuk bisa mengisi pembacaan ayat suci Al-Quran dan kasidah nasib. Itu kita ya dari panitia kan hanya seberapa, tidak masalah untuk mereka. Tetapi saya harapkan supaya lain kali kita buat kegiatan kita harus ikhlas, ya. Jangan karena kita punya dana tidak ada, kita paksa diri untuk membuat. Ya ibu-ibu yang masak itu berapa hari itu memang betul-betul panik. Bagaimana dengan harga pasar begini, lalu kita dikasih uang begini, lalu jangan dibilang begini, uang itu bisa tidak, jumlah ini bisa tidak. Kita tidak bisa tawar-menawar. Sesuai dengan raks yang diajukan, maka kita harus sesuaikan. Kalau memang kita tidak mampu, tidak usah. Kenapa? Hanya itu bilang Ibu Kamsina. Saya tahu Islam di wilayah Litihama itu hanya beberapa, tapi bisa melaksanakan acara sebesar ini. Itu saya bilang, iya itu kan atas kerjasama kami semua. Jadi memang acara berjalan. Hanya ya itu ada kasihan dia mengeluh sedikit, kenapa saya omong, saya bilang saya sudah makan di rumah dan lain sebagainya. Itu karena apa? Saya melihat ke depan ibu-ibu pada ngomel. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi tolong lain kali kalau kegiatan harus dirumuskan baik-baik. Terima kasih. Iya, terima kasih. Saya kira cukup ya. Sudah wajar bukan? Saya orang Arif, saya tidak orang panitia. Kenapa nama orang langsung ada enggak? Minta maaf, saya punya kesempatan yang kedua. Karena memang di panitia evaluasi kan, jadi gue tidak ngomong panitia, gue ngomong panitia, gue ngomong panitia lebar, saya bermati. Jadi gue ngomong panitia. Saya hanya mau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Gue ini masih bertanya sampai dengan hari ini, lalu Pak Ketua sudah menjawab tadi. Gue dapat uang 1 juta itu di rumahnya Pak Liku. Ini saya dapat 1 juta, jadi saya bilang, kok 1 juta? Kan biasanya tidak. Sudah. Jadi gue juga belum ada jawaban sampai dengan hari ini kenapa bisa jadi 1 juta. Baru Pak Ketua ngomong itu, bahwa 1 juta itu karena begini. Tapi saya selama ini dalam keadaan tanya, bukan orang tidak tanya, saya tanya. Jadi kalau memang demikian, ada kesulitan seperti itu, saya usulkan dipertimbangkan baik-baik arisan itu mau full arisan, lalu ada tambahan lagi
10.000 untuk apa-apa supaya nanti dalam pembagian itu jangan terlalu mengalami kesulitan seperti ini. Saya mengusulkan kalau bisa arisan tetap 100 supaya kita dapat uang itu juga genap. Lalu ada tambah 10.000 lagi untuk itu toh? Untuk tambahan untuk iuran toh. Tapi kalau tidak berarti risikonya jangan ditambah-tambah 1 juta, nanti itu kan membuat banyak kekeliruan. Ada banyak pengeluaran lagi tambahan itu, padahal saya kumpul, saya punya uang 500 kok dapat 600. Itu lama-lama kan arisan bangkrut toh. Iya, karena saya kumpul tidak sampai itu, tapi saya bisa dapat sampai lebih itu kan lama-lama arisan ini tergerus sampai habis. Jadi coba mungkin bisa dipikirkan lah. Kita bisa pikirkan, saya usulkan kalau bisa ya ada tambah iuran kas 10.000 kas, kalau arisan tetap 100 sehingga nanti dapat uangnya itu utuh. Gitu. Nah itu saya kembalikan pengurus untuk berpikir. Terima kasih. Ketua, tidak ada salah siapapun juga. Ketua tetap nyala. Kamu yang sukses media mah. Dari awal kau sudah ngomong bahwa nyala tetap, ketua tetap nyala. Jadi jangan salahkan panitia. Jadi kau ini kan baca si media sosial ini, pintar ngomong di media sosial. Tapi mau bekerja, tidak mau bekerja. Tidak, kalau kirim si media sosial ini kita perlu toh, mau baca, mau tidak baca, tidak pikir siapa orang yang dengar, yang baca. Gua ini lah, tetapi karena hulu si media sosial ini ada tua dan koperasi aku nih. Hanya untuk bicara, ini kembali nih. Urusan keluarga tinggalkan hanya untuk bicara di Kupang tuh datang. Karena media sosial ini terlalu ribet untuk ditanggapi. Kalau kau ini mau tanggapi di media sosial, lain lagi kalau kau tanggapi. Makanya kau tidak pernah tanggapi, kau cuma ikuti saja. Itu sama terus terang. Dan yang berikut bahwa sumbangan spontanitas ini itu dilakukan sejak dilakukan Natal bersama pertama di IKB Kupang. Orang yang sumbang tidak perlu sebut satu persatu. Tetapi setiap kali ada kegiatan hari raya keagamaan pasti ada yang namanya sumbangan spontanitas. Dan itu saya tidak perlu sebutkan satu persatu. Dan saya sendiri yang tahu. Dan karena ini dinaikkan di list, makanya ketahuan itu. Kalau orang tidak naik di list, berarti tidak ada yang tahu. Tetapi supaya tahu bahwa itu sejak pertama dilakukan Natal bersama, sumbangan spontanitas itu sudah ada. Soal dana yang kita lakukan, itu dana dari kita, untuk kita. Jadi kita tidak perlu pikirkan itu. Soal siapa yang sumbang, kita terima kasihlah kalau orang sumbang. Tapi karena kemarin dikasih naik di list, makanya ketahuan banyak orang. Tetapi kalau biasa-biasa saja, orang kalau tidak naik di list. Kalau pakai data list itu yang bikin banyak masalah data list itu. Kalau mau sumbang tinggalkan, kita sumbangnya. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak usah menanya lagi tadi sumbangan saya untuk apa. Karena kegiatan sosial kita, Natal Hari Raya Besar Keagamaan di IKB ini, dari awal, dari pertama bikin Natal bersama, itu sudah ada spontanitas. Tapi orang tidak mau disebutkan namanya. Kita bersyukur ada yang sumbang. Jadi yang berikut soal 40.000 tambahan tadi, ini terus terang kita ini kesulitan uang kecil.
Lalu kita menyuruh kamu bawa 40.000 untuk ini. Kamu juga jawab tidak ada uang kecil. Bagaimana kita mencari uang kecil? Kadang-kadang kita cari, saya masih sempat tukar uang kecil di pom bensin untuk bisa cukupi uang kecil itu dulu. Jadi setiap kali azan saya mesti singgah di pom bensin, tukar uang kecil dulu. Siapa yang berani korban begitu? Tidak ada. Pak Ketua, saya saran soal itu. Kita arisan itu kan kita dapatnya 960 ya. Ya. Kalau itu mengalami kesulitan, kasih 950 saja, 10 itu masuk dalam kas. Itu yang jadi masalah. Daripada ambil dari kas, lama-lama habis kan. Jadi kita kan ini kan prinsip kita dari kita untuk kita. Toh uangnya uang kita juga, bukan uang saya. Sebaiknya begitu, saya usul itu cukup 950, supaya 10 dulu itu masuk dalam kas. Jadi oke, kalau begitu itu berlaku di tahun 2026 karena ini kita sudah separuh bayar. Di tahun 2026 kalau semua sepakat. Mau berlaku sekarang juga tidak apa uang 10.000 saja. Tapi yang harus dapat 1 juta. Jadi begini. Jadi begini nih. Kita tunggu sampai 2026. Iya, Januari. Jadi soal uang apa tadi? Dulu namanya konsumsi, karena konsumsinya ribet juga. Kita sebut uang lain-lain lagi tadi. Tapi uang lain-lain juga ribet, berarti kita tiadakan lagi, boleh tiadakan lagi. Karena kita ini kan dulu pakai konsumsi. Tetapi bahasanya begini. Oh, kita pakai konsumsi sama-sama kok di rumahnya dia kita minum aqua saja itu bahasanya ini, makanya kita stop supaya adil karena yang dicari kita bukan ini. Kalau saya usul merubah istilah itu dengan uang kursi, beton dari tidak, makanya uang kursi ini kita pakai uang kursi ini nih, yang 150 ini uang kursi. Karena jadi itu sepakat kita 150 itu uang kursi. Jadi mungkin kurang lebihnya begitu ya. Jadi ini karena koperasi ini laporan kok hentikan aku stop di sini. Nanti bulan 6 tanggal 22 kita di Naikolan. Naikolan itu masih dalam kota, jadi carinya gampang. Kalau ada yang tidak tahu Naikolan, nanti ada Google Map apa segala macam itu yang kamu bisa pakai itu. Nanti tanggal 22 baru kita lihat seroknya arah ke Bakunase ya, kita ke Bakunase. pokoknya di depannya semua SMP 3. Patokannya SMP 3. Jadi mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya pada sore hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Jadi kita punya ketua ini nadanya yang keras tapi sebetulnya hatinya lunak. Iya. Oke nemu. Boleh. Selanjutnya koperasi gerbang lewat tanah, apa lagi tuh gerbang lewat tanah. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya tidak menyampaikan informasi yang banyak mengenai koperasi. Saya cuma mau beritahu bahwa karena koperasi kita mulai subur, pinjaman sekarang itu meningkat tinggi sekali.
sehingga pinjaman itu bisa antri sampai 2 bulan. Karena itu ada yang sudah merasa ke depan ada kebutuhan, ketika mau membutuhkan pinjaman dari koperasi bisa disampaikan kepada pengurus. Kami ada 5 pengurus, tapi lebih bagus melalui Dafrosa Dailaga karena dia yang kepala di kredit itu. Sampai dengan tadi pinjaman yang sudah diberikan dalam 5 bulan ini sudah hampir 110 juta dalam 5 bulan, sehingga memang kita kekurangan kas. Oleh karena itu, kalau memang ada kebutuhan, mohon sudah disampaikan lebih awal, jadi dibuatkan antrian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami tetap mengajak anggota yang orang Witihama yang belum jadi anggota. Ini koperasi punya orang Witihama. Mari sama-sama kita bergabung di dalam koperasi ini. Dan yang ketiga, karena bulan lalu kita arisannya bersamaan dengan acara halal bihalal, sehingga banyak yang kelewati bulan lalu, dan sampai dengan hari ini masih beberapa orang yang juga belum store, sehingga yang sudah mengajukan pinjaman kami mohon bersabar, akan kami konfirmasi kembali setelah kami melakukan pendekatan dengan anggota yang belum store. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Telepon 5 itu siapa? Ya, saya kira cukup sekian ya. Cukup sekian. Terima kasih banyak atas perhatian, sekalipun kami kirim dan mendengar lah. Dan mohon maaf kalau ada tutur kata yang keliru atau sikap laku kami yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke tuan rumah.